Halo, kembali lagi di Ngopi Kertas. Hari ini kita kembali ke segmen berkasus, bahas komik US. Hari ini gue bawa satu komik Star Wars, ya, terbitan dari Dark Horse. Nah, ini salah satu, ya, secara personal, salah satu komik Star Wars favorit gue, karena impactnya pada saat pertama kali gue ngeliat tuh, ya, sensasinya berbeda dari komik-komik Star Wars yang gue pernah lihat, ya. Jadi apa sih komik Star Wars Dark Empire itu? Jadi Dark Empire itu salah satu komik Star Wars pertama yang dipublish oleh Dark Horse, yang ceritanya original, ya, karena kita tahu bahwa komik Star Wars itu pertama kali ya dipegang lisensinya oleh Marvel Comic, ya, waktu sebagai medium promo sebelum filmnya keluar di tahun 1977. Nah, setelah filmnya sukses, si George Lucas ingin melanjutkan cerita Star Wars tidak hanya dari film, tapi melalui komik. Karena komik adalah salah satu medium yang dia sukai, ya, dan market juga besar. Nah, tapi sulitnya deal yang didapat oleh Marvel pada saat itu akhirnya tidak jadi. Nah, muncullah salah satu publisher ini, Dark Horse, yang mengambil kesempatan. Akhirnya lisensi Star Wars untuk komik dipegang oleh Dark Horse di bawah supervisi dari George Lucas sendiri. Nah, jadi settingnya itu adalah Dark Empire adalah setelah gue lupa berapa tahun setelah ending dari Return of the Jedi. Ya, jadi apa sih yang terjadi setelah itu? Karena pada saat itu ya kita ngeliat hanya oke, selesai gitu. Nah, ternyata musuh utamanya si Emperor Palpatine ya kembalilah, ya. Dan Empire saat itu tidak langsung hancur begitu saja, ya. Masih ada kroni-kroni dari si Palpatine yang masih melanjutkan tugasnya, ingin merebut kembali galaksinya. Nah, kita lihat dari segi desain sepertinya sebetulnya masih, kalau kita lihat desain poster Star Wars, terutama Return of Jedi, itu menjadi salah satu inspirasi dari cover pertama, ya, edisi pertama, ya. Jadi Dark Empire ini terdiri dari 6 nomor, ya. 6 nomor yang nantinya setelah selesai dan sukses dilanjutkan menjadi dua story arc lagi, yaitu Dark Empire 2 dan Empire's End. Nah, di sini ditulis oleh Tom Veitch yang sebelumnya udah pernah menulis cerita Star Wars dalam bentuk novel dan diilustrasikan oleh Cam Kennedy, ya. Cam Kennedy kita udah tahu, ya, karena tim Ngopi Kertas sudah pernah membahas sebelumnya komik Star Wars, yaitu Boba Fett yang digambar oleh Cam Kennedy, ya. Tapi serial Boba Fett itu muncul setelah Dark Empire ini, ya, karena melihat suksesnya Cam Kennedy mengilustrasikan Dark Empire. Dan desain dari ilustrasi dari covernya sendiri digambar oleh Dave Dorman. Nah, Dave Dorman ini sangat populer, ya. Dia sering sekali berkontribusi di komik-komik keluaran Dark Horse, ya. Seperti ada Indiana Jones, Predator, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat sih keren sih covernya, kalau gue lihat, ya, menurut gue. Ya, dan kita lihat back covernya juga seperti ini. Oke,
mungkin kita lihat langsung aja ya dalamnya. Jadi yang pertama kali gue tahun 1991 ya, pertama kali gue ngeliat komik ini di salah satu toko komik di Jakarta ya, di Pondok Indah, DH Komik. Nah waktu itu Mas Amin yang merekomendasikan komik ini. Dia bilang, ya Fik, ini mesti baca nih, ini komik Star Wars baru, sangat amat bagus sekali dan di luar sukses gitu. Nah kebetulan kita ya bisa mendapatkannya lah gitu. Nah akhirnya gue beli lah ya saat itu, dan gue langsung terkaget-kaget gitu ya melihat ilustrasi yang seperti ini ya. Jadi Cam Kennedy itu seorang komikus dari Inggris ya, yang tekniknya tuh menggunakan cat air juga, inking ya. Nah menurut gue saat itu sih ilustrasi sebetulnya ya nggak eye friendly ya, aneh gitu ya. Karakternya juga bisa dibilang ya mirip juga enggak dengan aktor-aktor di filmnya. Tapi nggak tahu kenapa dari sisi pewarnaan ya, ekspresi, semua tuh sangat pas dengan ceritanya dari Dark Empire ini. Jadi apa sih gitu ceritanya? Jadi seperti gue bilang tadi ya, jadi Empire belum runtuh, masih ada kroni-kroninya yang kembali lagi ya, dan menjajah beberapa planet yang mereka targetkan untuk dikuasai ya. Dan yang terpenting adalah di cerita ini si tokoh utamanya, jagoan kita Luke Skywalker, terjatuh ke dalam dark side. Nah itu satu hal yang nggak pernah kebayangkan sebelumnya, dan menurut gue Dark Horse ya cukup nekat mengambil setting cerita seperti ini ya. Jadi ya kita tahu bahwa ya kalau dilihat dari film Return of the Jedi kan ya Luke-nya penyelamatnya lah ya, yang menyelamatkan ayahnya si Anakin Skywalker yang sebelumnya digadang-gadang sebagai the chosen one gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu sih ya, intinya nanti kita akan lihat ya. Nah di sini juga diperkenalkan nih di serial ini ada salah satu device baru ya, kalau mungkin kita lihat di serial Star Wars sebelumnya ada Death Star, tapi di sini ada mereka menemukan vehicle baru yang bisa yang menghancurkan planet-planet. Nah lihat kok ini image seperti ini, gue waktu pertama kali baca ini nggak pernah terbayangkan gitu ya. Sangat amat kesannya tuh gelap sekali, sangat amat dark gitu. Dan Luke sendiri juga penampakannya juga berbeda gitu. Walaupun memang kostum hitam itu udah dia pakai waktu di film Return of the Jedi. Nah di sini sebetulnya yang fans-fansnya Star Wars itu pengen banget ngelihat Luke dalam posisi sebagai Jedi Master ya. Karena kalau misalnya kita lihat di film sebelumnya, di filmnya ya Luke itu kan belum menjadi Jedi Master ya. Bahkan dia dibilang Jedi Knight juga ya setengah-setengah gitu ya, karena latihannya dia kan bisa dibilang nggak selesai ya. Dilatih oleh Obi-Wan Kenobi hanya sebatas perkenalan aja, tanda kutip ya. Setelah itu dia ketemu Yoda di Dagobah, dilatih pun juga sebetulnya ya belum diakui sebagai Jedi Knight ya, masih apprentice. Nah tapi di komik ini fans Star Wars itulah yang benar-benar dipenuhi ekspektasinya ya. Nah bagaimana dia bisa menumbangkan AT-AT ya, dengan tanpa menggunakan pesawat ya, atau senjata pistol atau senapan ya, tapi hanya menggunakan kekuatan Jedi dia ya. Dia bisa menjatuhkan
AT-AT-nya ya, dengan force seperti ini. Nah, di sini di ending buku 1 ya, ini muncul ya satu mesin baru dari Empire yang ya akhirnya menghancurkan semuanya, dan Luke sama R2 dibawa nih. Nah, disangka seperti ini, ending-ending seperti ini seperti di Empire Strikes Back ya, dimana ya kalau kita nonton trilogi Star Wars itu kan yang original pasti yang pertama jagoannya menang, yang kedua lebih gelap ya, sisi yang jahat yang menang, baru yang ketiga ya kembali lagi ya. Dan yang gue suka dari komik Dark Empire ini, setiap kali di ending setiap bukunya disisipkan nih sedikit apa istilahnya sejarah tentang dunia Star Wars ya, entah itu dari Jedi, Sith dan lain-lain ya. Jadi di sini nih ada sisipan untuk ya kita supaya lebih tahu lah gitu. Kita lanjut aja ya ke buku kedua juga. Nah, di sini ada langsung di bukunya Devastator ini ya, yang seperti yang gue bilang tadi ya, mesin baru yang lebih berbahaya daripada Death Star. Dan di sini juga muncul kembalinya Boba Fett, nanti kita lihat. Nah, ini mesinnya ya yang dibilang ya lebih mematikan daripada Death Star sendiri, dan itu tidak hanya satu aja, ada beberapa mesin. Nah, kenapa sih begitu fenomenal gue bilang ya? Karena buat penggemar Star Wars ya, terutama untuk yang generasi sekarang ya, para millennials yang mengikuti new trilogi yang dibikin oleh Disney, banyak sekali elemen-elemen dalam Dark Empire ini yang diambil dan diadaptasi ke film, terutama di film terakhir ya, di Rise of Skywalker. Walaupun tidak disebutkan secara official ya, dan menurut gue sih sorry itu cukup mengecewakan ya. Bagaimana nuansanya dalam Rise of the Skywalker itu kental sekali dari cerita Dark Empire tuh ya. Dan yang paling menarik adalah ya ini ya, jadi Luke itu terjatuh ke dalam dark side, tapi bukan bukan tidak disengaja ya. Jadi ada tujuannya supaya, karena Luke tuh selalu bertanya-tanya, kan bapaknya itu adalah salah satu Jedi terhebat ya. Dia selalu bertanya-tanya gitu, kenapa sih bokap gue sampai bisa terjatuh ke dalam dark side ya. Apa alasannya gitu loh, gue mesti tahu gitu. Gue harus terjatuh ke dalam dark side supaya bisa mengetahui kekuatannya dan kenapa ayah gue yang begitu hebat bisa terjatuh ya. Tapi ini cerita ini sebelum trilogi prequel Star Wars gitu loh. Jadi bisa dibilang ya jadi kalau misalkan kita udah nonton ya, kita tidak bisa bilang ternyata ya Anakin Skywalker itu lebih ya egois lah, lebih polos, lebih pede dibandingkan Luke gitu loh. Ya, tapi buat Luke sendiri itu sebuah tanda tanya besar ya, kenapa ayah bisa terjatuh. Nah, di sini kita lihat ya The Return of Palpatine. Juga sama, nanti di sini kok bisa kembali sih gitu loh ya. Nah, makanya gue bilang perlu diingat ini cerita sebelum prequel muncul filmnya, dan kita hanya tahu dari waktu nonton film Star Wars ada yang namanya Clone Wars ya. Tapi kita nggak pernah kebayangkan saat itu seperti apa sih Clone Wars itu, apa aja sih yang clone itu apa sih gitu. Nah, di sini istilah clone pun juga diangkat kembali ya, dihidupkan kembali, dan balik lagi ide ini dipakai nih di Rise of Skywalker, bahwa Palpatine bisa kembali karena dia di cloning ya. Tapi cloningnya agak berbeda dibandingkan dengan cloning troopers yang ada di film Star Wars ya. Jadi si Palpatine ini mempunyai kekuatan untuk berpindah roh
Ya, jadi cloning secara fisik, tapi secara roh dia hanya satu orang aja. Nanti kita bisa lihat di sini ada kok dikasih lihat scene-scene di mana nanti ada klonnya Palpatine banyak sekali. Nah di sini akhirnya Luke ya menyerah lah gitu ya, tanda kutip menyerah, dia ingin bergabung dengan Darkseid sebagai muridnya Palpatine. Ya. Balik lagi ya, ini keren banget ya, panel-panel seperti itu tuh ya ciri khas cat air ya, semua istilahnya apa, nggak konsisten gitu loh warnanya, tapi itu menjadi kekuatan dari komik ini ya. Dan kita lihat, perhatikan sini semua gelap ya, kelam. Ya di sini juga akhirnya jadi tugaskan lah. Nah di sini Leia pun juga udah mulai Leia pun juga udah mulai melakukan latihan dia sebagai Jedi ya, karena dia keturunan Skywalker, dan dari keturunannya ya kita tahu ya ada istilah midichlorian mengalir kuat dalam darah keluarga dia. Oke, kita lanjut aja ya ke buku. Nah, yang menarik di sini juga diperkenalkan pertama kali namanya Jedi Holocron. Nah, Holocron ini juga diadaptasi di Rise of Skywalker ya, dimana itu sebuah device dimana ya Jedi punya dan Sith punya, dan biasanya pengetahuan dalam Jedi Order atau Sith Order itu direkam dalam alat yang namanya Jedi Holocron, dan itu hanya bisa dibuka oleh seseorang yang dengan status Jedi atau Sith. Nah, kalau di filmnya kan ada tuh, jadi alat itu digunakan untuk mencari Kylo Ren ya, kalau di film Rise of Skywalker. Nah, di sini menarik nih, kalau di buku 6 ini di sini ada nih perkenalan bahwa di dalam Jedi Holocron itu ada namanya Jedi tua yang udah nggak ada, tapi jiwanya ada di dalam Holocron, itu namanya Jedi Master Voodoo Bass, yang dia memberikan pengetahuan sejarah tentang Jedi kepada Leia. Jadi dari situ rahasia kekuatan Palpatine pun juga diketahui. Gue suka banget nih ya. Panel-panelnya tuh bagus banget. Dan ini dilakukan secara manual. Nah di sini Palpatine udah, jadi looknya ngerasa pede, dia udah tahu bahwa kekuatan Sith itu hanya Darkseid itu seperti itu, dan ingin melawan Palpatine sendiri. Nah, Palpatine meledakkan diri, mati, dan dia berpindah ke tubuhnya yang lebih muda. Ya, di sini banyak sekali klon-klon dari Palpatine. Nah, Luke berusaha menghancurkan, tapi tersisa satu akhirnya. Ya ini pertarungan lah ya antara Luke dan Palpatine. Tapi di sini secara skill masih di atasnya Luke. Akhirnya dipaksa ya, dikasih kesempatan untuk mengabdi sekali lagi. Nah di pertarungan terakhir pun juga setelah diketahui kelemahan dari Devastator, ya Rebellion ini udah bisa menemukan kelemahannya lah, bisa menghancurkan semuanya nih di sini. Ya seperti standarnya cerita Star Wars di Return of Jedi dan lainnya gitu ya. Nah di sini yang seperti gue bilang tadi nih, jadi ada sesi di mana Leia itu dia berbicara dengan Jedi Holocron yang diceritakan lah gitu, bahwa ada tragedi-tragedi sebelum Luke itu yang cerita legendaris ya di kalangan Jedi ya, di berapa ribu tahun sebelum masa mereka gitu loh. Dan dia memberi nasihat bahwa jangan sampai keluarga ya Skywalker terjatuh seperti cerita Jedi saat itu ya. Waktu itu nggak salah ada namanya Ulic Qel-Droma dan Omi Sunrider ya. Jadi itu kisah Jedi yang cukup populer juga, nanti diangkat setelah ini oleh Dark Horse.
Oke, jadi di sini tujuan Palpatine ternyata adalah dia ingin masuk ke dalam uh, bayi yang dikandung oleh Leia ya. Jadi dia ingin, bahwa dia tahu kekuatan dari keluarga Skywalker itu kuat, jadi dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat lagi ya. Tapi ternyata itu bertolak belakang ya. Nah akhirnya pun juga Luke disadarkan oleh Leia bahwa untuk mengalahkan Palpatine adalah ya kakak beradik ini yang kembar harus bersatu, dan akhirnya ya bisa dikalahkan lah ya Palpatine ya. Oke, ya di sini berakhir, tapi ceritanya belum benar-benar tamat ya. Jadi George Lucas juga meminta membuat ini menjadi trilogi tersendiri ya, cerita tersendiri gitu, yang masih berkutat di sekitar antara Palpatine dengan keluarga Skywalker, yang nanti benar-benar mati Palpatine di serial terakhir di Empire's End ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Jadi buat gue sih impactnya komik Star Wars Dark Empire ini sangat amat besar ya, walaupun ya sayangnya setelah diambil alih oleh Marvel, jadi universe ini bisa dibilangnya extended universe dulu istilahnya ya. Tapi setelah diambil Marvel ya sedikit tidak diakui, jadi dibilang itu legends lah gitu. Apapun istilahnya, itu jejak impact yang ditinggalkan oleh Star Wars Dark Empire yang dipublish oleh Dark Horse ini begitu besar, nggak bisa diabaikan begitu aja sih menurut gue ya. Dan apalagi ya pengaruhnya di film juga udah kuat sekali ya. Kalau yang udah nonton Rise of Skywalker itu, gue pertama kali nonton udah ini udah Dark Empire banget ya. Yang disayangkan kenapa nggak diadaptasi aja langsung ya oleh Disney gitu loh. Kenapa harus ya ingin membuat cerita baru? Ya nggak apa-apa sih kalau dieksekusi dengan baik ya, tapi ini sebuah materi yang udah jadi sebetulnya gitu loh, nggak usah nyari kemana-mana. Adaptasi ini aja udah pasti fans juga suka. Oke, buat gue sih skornya ini tinggi ya. Ya bisa dibilang 9 juga dapat ya. Jadi baik dari artwork, cerita ya, desain cover, desain buku, semua bagus banget sih. Nah gimana menurut teman-teman ya? Jadi gue kasih skor 9. Jadi ya begitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sependapat juga dengan saya, silakan tinggalkan komen di comment section ya. Oke, sekian dulu dari episode Ngopi Kertas kali ini. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan berikan saran ya, komik-komik yang ingin di review apa aja. Oke, sampai bertemu di video Ngopi Kertas berikutnya. Dah.